Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang merpati bandangan ya. Jadi ini merpati bandangan yang kemarinnya lagi teman-teman. Kemarin malam itu yang mampir di tempat saya, di kandang saya ya. Ini wujudnya seperti ini. Warnanya pelontang teman-teman. Merpatinya cakep ya, dari warnanya merpatinya cakep. Nah, seperti ini. Ditebak teman-teman, ini merpati betina atau jantan. Nah, ini nggak akan saya sebutkan di sini, biar nanti teman-teman yang komen ya menebak apakah merpati ini berjenis kelamin jantan atau betina. Nanti komen ya, siapa yang tahu silahkan komen seperti itu. Nah, jadi ini kronologinya teman-teman, itu saya kurang tahu ya kapan datangnya, pagi atau sore saya nggak tahu. Tiba-tiba itu mapan di tempat saya, di kandang ya, di bawah kandang seperti itu. Nah, oke, kita akan review teman-teman. Untuk video kali ini kita akan bahas merpatinya seperti apa, apakah ada ciri khususnya atau enggak. Mungkin di video ini ketemu pemiliknya atau malah enggak ada pemiliknya ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu dari bagian kepala teman-teman, dari atas dulu ya. Kepalanya seperti ini teman-teman, kepalanya kecil ya, karena ini merpatinya sepertinya masih piyik seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman kepalanya. Matanya pun cakep ya, matanya mata Jawa, kanan kiri mata Jawa semua teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu lanjut di bagian paruhnya teman-teman. Paruhnya putih bersih ya, atau sedikit pink seperti ini, menandakan merpati ini cakep teman-teman. Jadi enggak belang ya, paruhnya itu enggak belang. Jadi secara estetik ini merpatinya terlihat cantik seperti itu. Nah, ini yang lebih menariknya di bagian kepalanya, ini cito teman-teman, atau jambul ya. Nah, seperti ini cakep banget teman-teman, merpati cito pelontang. Nah, ini menjadi gimana ya, daya tarik tersendiri. Kalau dijual pun harganya lebih mahal teman-teman, dibanding merpati pelontang yang enggak cito ya, seperti itu. Kalau cito itu biasanya peminatnya lebih ini, kalau di daerah saya lebih banyak teman-teman, karena banyak pemain merpati tinggian juga seperti itu. Ini ya, ada jambulnya. Oke, lalu kita bahas dari badan, dari leher dulu teman-teman. Dari leher, tulangan lehernya ini kecil ya, tipis, merpati masih piyik teman-teman. Nanti kita buktikan dengan membuka larnya. Tapi dilihat secara kasat mata pun ini merpati memang masih piyik ya, belum dewasa seperti ini. Nah, ini bagian bulu lehernya pun lumayan mengkilap teman-teman, seperti ini. Nah, oke, dari leher kita turun di bagian badan ya. Badan merpatinya kecil teman-teman, merpatinya kecil. Nah, seperti ini ya. Ini enggak sedang teman-teman, tapi masuknya ke kecil seperti ini. Nah, dari buluan pun merpatinya kusem, enggak halus ya, enggak nyutra. Merpatinya bulunya kasar. Mungkin kalau kita rawat besok, kalau enggak ada yang punya ya, bisa lebih halus kita rawat ya, dengan perawatan yang lebih ekstra teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita langsung lanjut di bagian lar teman-teman. Nah, larnya seperti ini, larnya rapi ya. Nah, ini kan menandakan merpati masih piyik. Ini kurang berapa teman-teman, 1 2 3 4 5. Jadi ini piyikan kurang 5 lar, atau lar kurang 5 ya, menuju ke rampas atau menuju dewasa seperti itu. Jadi ini masih terlalu bocil. Saya nggak tahu kenapa merpati seperti ini bisa melandang ke tempat saya, atau lepas dibawa orang, atau digabur. Kalau digabur masih kemungkinan besar teman-teman, karena biasanya di daerah saya lar 1 pijikan lar kurang 9 ya, lar kurang 8 itu sudah mulai masuk latihan jarak jauh. Ya belum jauh banget, tetapi biasanya 1 kilo 2 kilo sudah bisa teman-teman, kalau yang terah-terah bagus seperti itu. Nah, kita bahas lagi dari kerapian bulu. Nah, di sini kita nggak usah hitung teman-teman, karena di sini bulu piyik ini pasti akan ganti menuju ke yang lebih bagus. Nah, kita bagian sini ya, tapi kita belum nggak bisa review secara mendetail, karena bagian 5 ke sana itu yang krusial teman-teman ya. Jadi ini masih runcing-runcing. Bisa jadi setelah rampas, setelah ganti bulu ini menjadi bulat-bulat ya. Kita nggak tahu, karena bisa berubah teman-teman. Tetapi ya nggak terlalu bulat banget, karena di bagian sininya apa yang sudah tumbuh di sini itu
enggak bulat teman-teman, tetapi agak nyerong ya. Ini menandakan merpatinya tidak terlalu gampang dilatih tinggi banget, tetapi merpatinya lumayan kenceng. Seperti ini teman-teman, merpatinya bisa dilatih tinggi banget tetapi kurang gampang dibanding merpati yang larnya bulat-bulat banget, itu sangat gampang sekali seperti itu. Nah, tapi ini kelebihannya Cido teman-teman. Cido kalau di latih tinggi pasti bagus. Oke, selanjutnya di bagian bawah sayap. Bagian bawah sayap ini ada pesawat teman-teman ya. Sebentar, ini berisik banget. Bagian bawah sayap ini enggak ada tanda sama sekali. Jadi nggak ada pal merah atau pal kuningnya, hijau, nggak ada pewarnanya ya. Biasanya kalau merpati-merpati sering diwarnain kalau yang tinggian di sini. Ini nggak ada teman-teman, jadi nggak ada ciri khususnya. Tetapi ada ciri khusus di ring teman-teman. Nah ini kita bahas ya di sini. Nah ini ya, ringnya seperti ini. Jika kalian yang punya bisa tebak ini ring apa. Nah ini saya tutupi teman-teman, tapi ada ringnya ya. Jika kalian memang pemilik merpati ini pasti tahu ini ring apa. Nah seperti ini saya tunggu ya teman-teman, nanti komen saja ini merpatinya dengan tulisan ring apa ya. Nanti kalau bener ini merpatinya akan saya kasihkan. Kalau enggak kan takutnya ada orang ngaku-ngaku nggak bisa nyebutin ring ya teman-teman, jadi malah nanti kacau ya. Ibaratnya sudah diambil orang yang ngaku-ngaku, terus ada pemilik yang asli, itu malah bikin kacau teman-teman, seperti itu. Nah kita langsung turun lagi di bagian ekornya teman-teman. Ini ekor masih ganti ya, jadi ini ekor masih tahap proses mabung seperti ini kusem, jelek, rusak teman-teman ya. Ya nggak masalah karena merpati belum dewasa. Kalau sudah rampas, bulunya sudah jelek, nah itu akan repot teman-teman, seperti itu. Bagian kuku ya teman-teman, ini kukunya cakep, nggak ada belang hitamnya sama sekali seperti ini. Nah oke, nggak ada belang hitam ya, jadi merpatinya seperti ini. Silakan yang punya kalian bisa sebutkan saja ringnya dengan nama apa, dan mungkin kalau bisa nyebutin komplit sama nomor HP-nya juga teman-teman ya. Ini ada nomor HP-nya juga, tapi belum saya hubungi teman-teman karena saya baru megang merpati ini tadi malam ya. Tadi malam itu baru saya tangkap dan saya masukkan ke sangkrip seperti itu. Jadi merpatinya masih fresh, baru saya pegang teliti sekarang ini. Jadi tadi itu belum saya lihat-lihat teman-teman, cuma saya tangkap tadi malam lalu saya masukin ke sangkrip, dan ini saya buat video. Jika ada yang punya silahkan diambil dengan syarat menyebutkan nama yang ada di ringnya, tulisan dari ringnya silahkan kalian sebutkan seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.